Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Ilmu Lughah An-Nafsi yang diampu oleh Bapak Jauhar Ali MPD. Kali ini kami akan membahas tema yaitu aspek neurologi bahasa dengan anggota yaitu saya sendiri Arnita Fazia NIM 2221078 sebagai moderator dan Evi Sepiana 2221076. Kemudian ada Mas Salman Al-Bajila 2221075 dan Mbak Nadia Ananda Dewi NIM 2221077. Oke, langsung saja untuk pemateri pertama akan dijelaskan saya sendiri. Silakan Mbak Evi. Yaitu yang pertama ada struktur dan fungsi otak. Neurologi bahasa adalah bidang ilmu yang mempelajari proses otak dalam merekam dan membentuk bahasa. Dan otak atau cerebrum dan cerebellum adalah salah satu komponen dalam sistem susunan saraf manusia. Komponen lainnya adalah sumsum tulang belakang atau medula spinalis dan saraf tepi yang pertama. Otak berada di dalam ruang tengkorak. Medula spinalis berada di dalam ruang tulang belakang, sedangkan saraf atau saraf spinal dan saraf otak sebagian berada di luar kedua ruang. Pada otak manusia ada bagian-bagian yang sifatnya dapat disebut manusiawi, seperti bagian-bagian yang berkenaan dengan pendengaran, ujaran, pengontrolan alat ujaran, dan sebagainya. Pada otak makhluk lain tidak ada bagian-bagian yang berkenaan dengan ujaran, itu sebaliknya. Pada otak makhluk lain banyak bagian yang berhubungan dengan insting, sedangkan pada otak manusia tidak banyak. Ini berarti perbuatan makhluk lain lebih banyak dikendalikan oleh insting dan perbuatan manusia bukan hanya karena insting. Lanjut, Mbak. Perkembangan otak. Perkembangan atau pertumbuhan otak manusia menurut Volpe terdiri atas 6 tahap, yaitu pertama ada pembentukan tabung neural, yang kedua profilerasi selular untuk membentuk calon sel neuron dan glia, yang ketiga perpindahan selular dari germinal subependemal ke konteks, yang keempat diferensiasi selular menjadi neuron spesifik, yang kelima perkembangan akson dan dendrit yang menyebabkan bertambahnya sinaps atau perkembangan dendrit tergantung fungsi daerah tersebut. Yang keenam, eliminasi selektif neuron, sinaps, dan sebagainya untuk spesifikasi. Perkembangan tahap 1 sampai 4 pada masa kandungan dan tidak dipengaruhi oleh dunia luar. Sedangkan tahap 5 dan 6 berlangsung terus setelah lahir dan dipengaruhi oleh dunia luar atau keadaan sekitarnya. Lanjut. Perkembangan atau pertumbuhan otak. Sebelumnya Mbak Evi. Sudah ya? Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Evi Sepiana. Waktu dipersilakan. Terima kasih Mbak Moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu fungsi kebahasaan otak. Kedua hemisfer otak mempunyai peranan yang berbeda bagi fungsi kortikal. Fungsi bicara bahasa dipusatkan pada hemisfer kiri bagi orang yang tidak kidal atau cekat tangan kanan, right-handed. Hemisfer kiri ini disebut juga hemisfer dominan bagi bahasa, dan korteksnya dinamakan korteks bahasa. Hemisfer dominan atau superior secara morfologis memang agak berbeda dari hemisfer yang tidak dominan atau inferior. Hemisfer dominan lebih berat, lebih besar girusnya dan lebih panjang. Hemisfer kiri yang terutama mempunyai arti penting bagi bicara bahasa juga berperan untuk fungsi memori yang bersifat verbal atau verbal memory. Sebaliknya, hemisfer kanan penting untuk fungsi emosi, laku isyarat, baik yang emosional maupun verbal. Selanjutnya, teori lateralisasi. Dalam studi neurolinguistik, teori lateralisasi adalah
Satu teori yang dapat ditarik secara jelas bahwa belahan korteks dominan bertanggung jawab untuk mengatur penyimpanan pemahaman dan produksi bahasa alamiah. Dari definisi ini dapat dijelaskan bahwa semacam pembagian kerja pada daerah-daerah otak secara belum manusia berdasarkan teori Broca dan Wernicke. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Moderator. Oke, baik. Terima kasih atas paparannya Mbak Evi Septiana. Selanjutnya, materi untuk selanjutnya itu akan disampaikan oleh Mas Salman Al-Bajilah. Waktu dipersilakan. Baik, ada beberapa eksperimen yang menyokong teori literalis adalah sebagai berikut. Yaitu ada beberapa poin. Yang pertama ada tes menyimak rangkap. Tes ini pertama kali diperkenalkan oleh Broadbent pada tahun 1954. Tes ini didasarkan pada teori bahwa hemisfer kiri menguasai kerja anggota tubuh sebelah kanan dan hemisfer kanan menguasai kerja anggota tubuh sebelah kiri. Tes ini dilakukan dengan memperdengarkan pasangan kata yang berbeda, misalnya boy and girl atau dog and cat, atau apa saja yang penting berpasangan. Kemudian yang kedua ada tes stimulus elektris. Dengan tes ini pusat bahasa pada otak distimuluskan dengan aliran listrik melalui talamus lateral kiri, struktur jaringan jauh di dalam otak, sehingga menimbulkan anomalia di mana subjek yang diteliti tidak dapat menyebutkan nama benda yang ada di depannya meskipun dia masih lancar bercakap-cakap. Aku menang ini toh. C. Tes grafik kegiatan elektris. Tes ini dilakukan untuk mengetahui aliran listrik pada otak apabila seseorang sedang bercakap-cakap dan kalau ada bagian manakah yang giat mendapatkan aliran listrik ini. Tes bercakap-cakap dan kalau ada bagian manakah yang tes grafik kegiatan elektris ini telah membuktikan bahwa lateralisasi untuk bahasa adalah pada hemisfer kiri, sedangkan hemisfer kanan untuk fungsi-fungsi lain yang bukan bahasa. Dan untuk poin D ada tes WADA. Dalam tes ini, obat sodium amsyal diinjeksikan ke dalam sistem peredaran salah satu belahan otak. Belahan otak yang mendapatkan obat ini menjadi lumpuh untuk sementara. Jika hemisfer kanan yang dilumpuhkan dengan sodium amsyal ini, maka anggota-anggota badan sebelah kiri tidak berfungsi sama sekali. Namun, fungsi bahasa tidak terganggu sama sekali dan orang yang diteliti ini dapat bercakap-cakap dengan normal seperti biasanya. Oke, untuk kelanjutan nanti akan aku kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Salman atas paparannya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Nadia Ananda Dewi. Monggo Mbak Nadia. Ya, terima kasih atas waktunya. Poin yang C, teknik fisiologi langsung atau direct psikologis. Poin C, teknik fisiologi langsung, yaitu teknik ini telah dilakukan oleh John tahun 1971 untuk memperkuat hasil-hasil yang dilakukan dengan teknik psikofisiologi, yaitu teknik atau les menyimak rangkap. Dan teknik fisiologi langsung ini merekam secara langsung getaran-getaran elektris pada otak dengan cara Encephalografi. Yang poin F, teknik belah dua otak. Pada teknik ini kedua hemisfer sengaja dipisahkan dengan memotong korpus kalosum atau organ yang menghubungkan kedua hemisfer kiri dan kanan, sehingga kedua hemisfer itu tidak mempunyai hubungan
tidak mempunyai hubungan. Kemudian ada teori lokalisasi. Teori lokalisasi juga dikenal sebagai pandangan lokalisasi, mengasumsikan bahwa pusat bahasa dan wicara terletak di area Broca dan Wernicke. Seperti yang disebutkan, tulisan tangan dan tulisan adalah area yang didominasi oleh tangan kanan. Pidato dan penglihatan adalah area yang dikendalikan oleh saraf saluran bicara. Pendengar adalah area yang memproses bahasa lisan terutama melalui telinga kanan. Sentuhan adalah area yang memproses informasi sensorik melalui kulit, saraf, dan tangan kanan. Sedangkan visual adalah bidang yang berhubungan dengan bahasa tulis. Pada ujung-ujungnya terdapat bagian lain yang disebut dengan frontal, parental, oksipital, dan temporal. Yang keempatnya tidak ada hubungannya dengan proses bahasa. Sudah, Mbak Nadia? Kalau begitu, materi selanjutnya yaitu ada hemisfer yang dominan akan saya paparkan. Sebelumnya terima kasih ya Mbak Nadia atas paparannya. Selanjutnya yaitu hemisfer yang dominan. Pada dua dasawarsa terakhir, teori atau pandangan lokalisasi banyak mendapat kritik seperti dilontarkan Yule tahun 1985, Whittaker 1977, dan Krashen 1977 sebagai akibat dari perkembangan penelitian lebih lanjut. Menurut Yule 1985, fungsi bagian tertentu pada suatu daerah otak yang mengalami kerusakan akan digantikan oleh penggantinya di bagian otak yang lain. Oleh karena itu, sangat diperlukan kecermatan untuk menyatakan hubungan-hubungan antara aspek-aspek perilaku linguistik dan letaknya dalam otak. Sedangkan Whittaker 1977 menyatakan kandungan dalam otak yang menyusun perilaku manusia melibatkan keterkaitan beberapa wilayah otak. Dalam hal ini, produksi ujar itu bukanlah sekedar masalah pengurutan kegiatan saraf. Saluran suara tidak hanya diperankan oleh bagian otak yang disebut speech, melainkan juga melibatkan susunan fonologi, program pengucapan, masukan yang terlihat dan terdengar mengenai konsep ujaran itu, susunan sintaksis ujaran, dan parameter lainnya yang melibatkan beberapa bagian otak. Selain itu, ada juga bagian yang mampu melakukan lebih dari satu fungsi, bahwa meskipun terdapat keunggulan pada hemisfer kiri, tetapi tidak sejalan dengan pendapat Yule dan Whittaker. Krashen 1977 mengatakan semua aspek bahasa dibatasi pada hemisfer kiri itu. Krashen lebih jauh mengatakan bahwa cara kerja hemisfer tertentu pada setiap orang dapat bervariasi dalam dua hal sebagai berikut. Yang pertama, sebagian orang kurang mendapat lateralisasi daripada sebagian orang yang lain. Maksudnya, untuk orang-orang tertentu, kemampuan berbahasa dikendalikan oleh hemisfer kiri dan orang-orang tertentu lain oleh hemisfer kanan. Yang kedua, sebagian orang lebih cenderung pada penggunaan salah satu hemisfer kiri atau kanan, secara lebih siap untuk fungsi kognitif. Jadi, setiap orang itu memiliki hemisfer yang dominan masing-masing ya teman-teman. Ada yang menggunakan salah satunya, kiri atau kanan, dan ada yang menggunakan kedua-duanya, seperti itu. Mungkin materi-materi sudah kami paparkan semuanya. Terima kasih atas waktu semuanya yang sudah bergabung di sini. Insya Allah nanti akan secepatnya dikirim ya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.